Setelah selesai Ka'bah teman-teman sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah orang untuk haji. Kata Ibrahim alaihissalam, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ini? Manggil semua manusia pergi haji. Zaman sekarang aja ada mikrofon, ada telepon, belum tentu bisa panggil semua orang gitu. Ibrahim alaihissalam bilang, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku? Apa kata Jibril alaihissalam? Tugasmu hanya menyampaikan. Ma 'alaika illal balagh. Cari tempat tinggi, naik, panggil, teriak saja. Hai manusia, datanglah haji ke Mekah. Sudah. Selebihnya urusannya Allah. Lihat bagaimana Allah memilih para nabi-nabi teman-teman sekalian. Sulit sekali memang orang-orang seperti kita yang masih subhanallah kadang-kadang disampaikan kalau Allah, kalau Rasul masih bimbang. Para nabi-nabi disuruh apa saja yakin ini perintah Allah. Kalau iman itu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam naik ke gunung yang dia anggap tinggi lalu dia teriak. Dia mengatakan, hayyuhan nas u'tu ilal hajj. Hai manusia, datanglah kerjakan haji. Maka pada saat itu suara Ibrahim alaihissalam dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan dibawa dengan hikmah Allah oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi. Dan semua orang beriman mendengar kalimat itu dan tergerak untuk datang. Semuanya dari seluruh muka bumi. Allah menceritakan dalam surah Al-Hajj, menceritakan masalah haji, surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 26 sampai 29. 26 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-ta'ifin wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin war ruk'is sujud. Wa'adhdhim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di sekitar Baitillah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah melalui Jibril AS kepada Ibrahim, jangan sampai ada kemusyrikan di sini. Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, juga orang-orang yang rukuk dan sujud. Bersihkan, mudahkan buat mereka. Bersihkan segala macam najis dan kotoran dan patung-patung syirik dan seterusnya. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini yang dikatakan tadi, panggil manusia untuk pergi haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Padahal Ibrahim AS berteriak dari gunung Mekah. Dari seluruh dunia kata Allah, mereka akan datang kepadamu dari seluruh dunia dan berjalan kaki. Dan mengendarai unta yang kurus. Kata ulama tafsir maksudnya unta mereka kurus. Dhamir itu kurus gitu kan. Kenapa kurus? Karena perjalanan terlalu jauh ke Mekah. Dari pelosok bumi ini. Yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya manfaat di sini adalah ternyata orang beriman tidak sendirian. Kita kalau pergi haji kita lihat kita punya komunitas banyak, semua suku, semua bahasa, berjuta-juta orang semua mengerjakan yang sama. Apalagi kalau sudah pakai ihram di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, itu pada saat pakai ihram subhanallah kita lihat presiden pun, raja pun sama. Kemudian dikatakan itu manfaat buat mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Maksudnya di sini adalah hari-hari haji. Tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Karena haji ada 6 hari. 8 sampai 13. 8 dan tanggal 13 sunnah. 4 hari 9, 10, 11, 12 hari wajib. Tanggal 8 jemaah haji masuk ke Mina. Dan ini hukumnya sunnah. Dikenal dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Mereka pakai ihram dari rumah mereka kalau orang Mekah, kalau orang pendatang kayak kita misalnya jemaah haji, maka mereka pakai ihram dari hotel mereka masuk ke Mina. Lalu mereka mengerjakan sholat jamak qasar takdim di waktu duhur. Duhur dan asar
dijamak, digabung, dikasar, dipangkas. Yang dipangkas hanya sholat yang rubaiyah, 4 rakaat, duhur, asar dan isya. Ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Jemaah haji di sana bertasbih, bertahlil, bertakbir kepada Allah, ya. Mereka mengatakan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, berzikir, membaca Al-Quran. Biasanya kalau travel kita atau jemaah kita diadakan pengajian. Tanggal 9 hari Arafah, hari wajib. Kan tadi saya bilang 8 sampai 13. Tanggal 9 jemaah haji masuk ke Arafah. Dan ada 3 lokasi kita di musim haji. Mina, Arafah, Muzdalifah. Enggak ada lokasi lain, 3 ini. 3 ini tentu ada Masjidil Haram, nanti itu lain. Masjidil Haram itu wilayah yang ini berdekatan, yang kita harus dikenal dengan Masjidil Haram. Nanti tanggal 9 kita masuk ke Arafah, habis sholat duha, kemudian pakai baju ihram. Ini hari wajib haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Di kerajaan Saudi sekarang kalau ada pun orang yang sudah sakit, ya sudah datang haji niat haji kemudian sakit di rumah sakit, selama dia masih hidup dipakein ihram pada hari itu, hari Arafah, dipakein infus, diantar pakai ambulans. Gitu. Karena hadir di Arafah adalah sebuah kewajiban, dianggap sudah haji. Yang lainnya kalau punya udzur, sakit dan sebagainya ini bisa diganti dengan sembelihan. Baik, tanggal 9 itu teman-teman sekalian jemaah haji tunggu sampai dari pagi, duha sampai terbenam matahari. Dan tidak boleh tinggalkan Arafah sebelum terbenam matahari. Dan kata Nabi SAW, tidak ada hari sepanjang tahun, tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari Arafah. Makanya orang yang haji dianjurkan perbanyak ibadah, yang tidak haji dianjurkan puasa. Puasa hari Arafah. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tanggal 9 Zulhijjah, ini 1 hari sebelum Idul Adha. Puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa hari Arafah bisa membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, 1 tahun, dan 365 hari ke depan. Jadi kita dapat 700 sekian hari pembersihan dosa dengan 1 hari puasa. Malam tanggal 9 dianjurkan jemaah haji ke Muzdalifah, dan ini disunnahkan, sunnah mentakhirkan sholat di jamak maghrib isya, tapi diterlambatkan di waktu isya dan isyanya dipangkas, sholatnya di Muzdalifah. Lewat tengah malam, kalau bisa tunggu sampai subuh bagus, kalau nggak bisa maka lewat tengah malam sudah boleh menuju ke lokasi yang setelahnya. Atau kalau kita anggap sunnahnya kita selesaikan sampai subuh hari tanggal 10, ini Idul Adha. Jemaah haji di Idul Adha ini mengerjakan salah satu dari 3 perbuatan yang semuanya wajib. Tapi kalau salah satunya dikerjakan sudah boleh tahallul, berkurban, atau jumrah aqabah, atau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji. Cuman teman-teman kalau kita sudah kurban, kita juga sudah jumrah, ya. Salah satunya kalau 3 sudah dikerjakan sudah boleh tahallul, ganti baju biasa, tapi tetap wajib dikerjakan. Cuma kalau antum masih baru kurban dan baru jumrah aqabah, belum tawaf ifadah, ini semuanya halal kecuali suami istri, belum boleh berhubungan walaupun sudah pakai baju biasa. Dia jadi halal berhubungan kalau selesai tawaf ifadah. Dan jumrah aqabah di tanggal 10 wajib diselesaikan pada saat itu. Kalau yang kurban dan juga tawaf ifadah boleh sampai selesai haji, hari tasyrik, maksudnya di hari terakhir, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu tanggal 10. Tanggal 11, 12, 13 dengan hari tasyrik. 11, 12 wajib, tanggal 13 sunnah. Ini kerjanya jemaah haji pakai baju biasa saja. Mereka menjamak duhur asar, jamak qasar takdim, maghrib isya, jamak, di qasar isya'nya di jamak takdim juga selama 3 hari. Dan tiap hari mereka cuma jumrah, melontar kecil sedang besar, kecil sedang besar, kecil sedang besar. Bagi perempuan boleh diwakilkan kepada laki-laki. Tentu fadilah haji banyak sekali tentunya. Di antaranya siapa yang pergi haji tidak rafath, tidak mengucapkan kata sayang, cinta, rindu kecuali pada pasangan halalnya, tidak fusuk menyentuh secara fisik, salaman, ciuman, pelukan, dan juga tidak jidal, berdebat-debat di haji. Maka dia akan pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain dikatakan haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur atau haji yang mengikuti rukun dan syarat-syaratnya. Juga dalam hadis lain dikatakan haji dan umrah dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kata para ulama dari ayat tadi, di mana Ibrahim alaihissalam menjadi penyebab daripada terjadinya haji ini, maka semua rangkaian haji dipanen pahalanya oleh Ibrahim dan Ismail alaihi mussalatu wassalam.
Ini yang dimaksud dengan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Tadi sudah saya sebutkan tadi, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Karena di hari tasyrik, 4 hari itu, hari Nahar atau hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12, 13, ini 4 hari hari makan dalam Islam. Namanya hari makan, hari menikmati daging kurban. Dan di 4 hari ini hukumnya tidak boleh berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Ya. Baik, di sini dikatakan oleh Allah agar atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Dan ini binatang ternak teman-teman sekalian juga perlu digarisbawahi, ada istilah hadyu. Hadyu itu adalah antum berkurban walaupun bukan di musim haji. Kan kita sekarang kebanyakan kita berkurban hanya di musim haji kalau haji ya. Kalau umrah biasanya kita tidak kerjakan kurban kan. Padahal sebenarnya ada istilah hadyu. Nanti akan kita pelajari di masalah kesepakatan Hudaybiyah, di mana Nabi SAW waktu mau umrah pada saat itu membawa hadyu dari Madinah. Hewan-hewan kurban yang niatnya dikurbankan di Mekah karena Allah. Pada saat lagi selesai mengerjakan ibadah haji, ibadah umrah. Jadi selain haji juga umrah ada binatang ternak. Dan dari sini juga sebuah hukum bolehnya kita berkurban hewan ternak kapan saja. Tentu yang puncak ini di Idul Adha. Tapi kalau antum misalnya mengundang orang, sembelih, memberi makan orang lain, ini semua adalah perbuatan yang baik. Ya. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berilah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Yang jelas teman-teman di sini dikatakan firman Allah dan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Binatang ternak dikatakan di sini adalah kambing dan domba. Karena ini yang banyak disembelih di zaman itu atau di waktu musim haji. Maka makanlah, makan. Disuruh makan dagingnya. Berarti ada ibadah dalam memakannya. Sebagian darinya dan sebagian lagi berikan untuk dimakan oleh orang-orang sengsara dan fakir. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan dia mengambil maksimal sepertiga dari daging hewannya, tapi ini ijtihad tentunya. Intinya dia disuruh makan sebagian, dia bagi sebagian lainnya. Ayat 29 ayat terakhir dikatakan, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah Ka'bah atau rumah yang tua atau Baitillah itu. Yang dimaksud dengan di sini teman-teman sekalian, menghilangkan kotoran tubuhnya adalah menghilangkan kotoran, memotong rambut, mengerat kuku dan juga mencukur bulu kemaluan dan bulu ketiak. Sebagaimana kita tahu, ini disunnahkan pada saat orang sedang ihram. Jadi sebelum antum ihram, sebelum niat ihram haji atau umrah, maka potong kuku sunnah, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, dan nanti pada saat selesai tahallul mencukur rambut. Dan afdalnya gundul. Kemudian dikatakan di sini tadi ya, kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran. Yang dimaksud kotoran kata ulama tafsir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, bulu ketiak, bulu kemaluan, kuku, dan memotong rambut pada saat lagi tahallul. Kemudian dikatakan juga dan agar mereka menjalankan nazar-nazar mereka. Maksudnya adalah nazar-nazar yang baik untuk ibadah haji. Seperti misalnya ya, dia mengatakan dalam doanya, ya Allah mudahkanlah haji ini buat saya, ya berkahilah dan seterusnya. Dan kalau saya berhasil selesai haji, maka saya akan bersedekah sekian, gitu kan? Itu nazar-nazar yang positif. Walaupun nazar ini dalam pandangan jumhur ulama adalah hukumnya makruh nazarnya. Karena kalau berhasil maka wajib untuk dijalankan, dosa kalau enggak. Lebih baik seseorang itu melakukan sesuatu, kalau berhasil dia langsung sedekah setelahnya, atau dia ya, berbuat kebaikan, berdoa atau sujud syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah yang Maha Pemurah.